Gue baru tahu kalau Amerika nerapin tarif bukan karena ingin menyeimbangkan ekspor impor mereka, tapi karena supaya mereka bisa memaksa negara lain untuk mengikuti kemauan mereka. Tapi kenapa tarif ini sering banget jadi senjata dagang, terutama buat negara kayak Amerika? Dan siapa sebenarnya yang paling terdampak? Tarif itu sederhananya pajak buat barang yang dibeli dari luar Amerika. Ketika suatu barang dari luar negeri masuk ke pelabuhan Amerika, pemerintah bisa bilang, tambah 25% harga di sini ya. Nah, itu tarif. Tujuannya bukan cuma buat dapat pemasukan negara, tapi buat nahan produk asing supaya produk lokal bisa bersaing. Tarif ini ada beberapa bentuk. Ada ad valorem berdasarkan persentase nilai barang, atau specific duty berdasarkan jumlah tetap per unit barang. Amerika pakai tarif bukan tanpa alasan. Sebagai negara maju yang paling besar dan berkuasa, mereka pengen jaga industri dalam negerinya. Misal, kalau baja dari luar lebih murah, perusahaan baja lokal bisa gulung tikar. Nah, tarif bisa jadi tameng. Tapi nggak berhenti di situ. Tarif juga jadi alat politik. Contoh, di era Donald Trump, AS memberlakukan tarif tambahan terhadap lebih dari 250 miliar dolar barang-barang Cina dan mengenakan pajak barang dari Cina hingga ratusan persen. Tujuannya menekan Cina karena praktek dagang yang dianggap tidak adil dan mencuri teknologi. Lalu, siapa saja yang akan terkena dampak dari perang tarif ini? Tentu saja negara yang barangnya dikenai tarif, tapi efeknya merembet. Perusahaan Amerika yang butuh bahan baku dari luar juga bisa kewalahan. Konsumen pun kena imbasnya karena harga barang naik. Misalnya, petani kedelai di AS sempat panik waktu China balas dengan menghentikan impor kedelai AS. Hasilnya, ekspor turun sampai 75% menurut data USDA. Jadi, tarif ini kayak efek domino. Niatnya melindungi, tapi bisa bikin banyak sektor goyah. Lalu, sejak kapan sih Amerika mulai memberlakukan sistem tarif ini? Tarif bukan hal baru. Amerika sudah pakai tarif sejak abad ke-18. Bahkan waktu depresi besar 1930-an, mereka bikin undang-undang Smoot-Hawley yang naikin tarif ratusan produk buat ngelindungin ekonomi domestik, tapi malah bikin negara lain balas menyerang Amerika dan membuat perdagangan global anjlok. Sejak itu, tarif makin dianggap alat sensitif yang harus dipakai dengan sangat hati-hati. Penerapan tarif ini sendiri diatur oleh pemerintah federal, biasanya lewat Kantor Perwakilan Dagang atau USTR dan Departemen Perdagangan. Kadang lewat investigasi formal seperti Section 301 buat nyari tahu apakah negara lain melakukan kecurangan terhadap Amerika atau enggak. Kalau terbukti, baru deh tarif dijatuhkan. Bea masuk kemudian dipungut di pelabuhan oleh lembaga bea cukai. Tapi keputusan ini juga dipengaruhi lobi-lobi industri, tekanan politik, sampai perhitungan elektoral. Tapi emangnya tarif ini adalah suatu kebijakan yang efektif, tergantung tujuannya. Kalau buat jaga industri lokal jangka pendek bisa berhasil, tapi jangka panjang banyak ekonom bilang ini kayak obat keras. Menurut Peterson Institute, tarif besar terhadap China, Meksiko, dan Kanada bisa bikin pengeluaran rumah AS naik hingga $1.200 per tahun, karena di era globalisasi ini akan sangat sulit bagi suatu negara berdiri sendiri tanpa pengaruh dari negara lain. Negara yang mengisolasi dirinya sendiri seperti Korea Utara pun masih melakukan hubungan dagang dengan negara seperti China dan Rusia, walaupun pemerintahnya tetap menggaungkan bahwa mereka adalah negara yang independen. Jadi, solusi tarif ini nggak selalu win-win dan malah berpotensi menjadi lose-lose. Tarif kelihatannya cuma angka di atas kertas, tapi dampaknya bisa global, dari petani sampai konsumen,
dari pelabuhan sampai gedung parlemen. Makanya penting buat kita tahu gimana tarif bekerja, karena bisa jadi harga yang lo bayar hari ini ditentukan oleh perang dagang ribuan kilometer dari sini.